أنت حسبي وكفى يا لطيف للطفا أنت حسبي وكفى يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين يا ولي يا ودود اكفنا شر الحسود يا لطيف للطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف للطفا أنت حسبي وكفى يا جبار يا قهار يا عزيز يا غفار يا كبير المتعال احفظنا من العيال يا لطيف للطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف للطفا أنت حسبي وكفى يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف للطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف للطفا أنت حسبي وكفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa fi sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awwanah, sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Yusuf Romli, Ustaz Haji Yusuf Marzuki, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Hilmani, Ustaz Nafis, Ustaz Syatibi, Ustaz Samsudin, para asatidz semua, hadirin jamaah rahimakumullah, orang-orang tua kita semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi nikmat sehat wal afiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bisa hadir duduk di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim suratul Fatihah, Imam Al-Fadil Syekh Muhammad Nawawi Syafi'i Qadir Susun Lari, Muhammad Samarkandi Lari, Zaid bin Yazid Muhammad Amin Yazid bin Zaid bin Yazid Muhammad Sunni wa la nufaqah hadzal masjid muassis hadzal masjid nufaqah hadzal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutin lagi pengajian kita kitab At-Tanbihul Ghafirin bi Hadis Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Jadi ada 7 hal bagi orang yang mengerjakan ini akan diberikan pahala walaupun dia udah nggak ada, walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya kemarin kita ngaji menatu doang tuh dapatnya ya. Ya. Jadi orang yang gali sumur, orang yang ngalirin air, itu dia akan dapat pahala selama air itu masih keluar, digunakan untuk kebaikan. Lalu waman kataba mushafan wa hasanahu kana lahu ajruhu madama yaqru fihi nas. Juga orang-orang yang menulis kitab, mengarang. Ya. Itu hadirin rahimakumullah, itu dia akan terus mendapatkan pahala dari apa yang dia karang, dari apa yang dia tulis, selama orang masih baca itu. Walaupun 1 orang aja masih ada yang baca itu, maka itu akan terus ngalir pahalanya. Nah kalau yang begini kayaknya kita rada susah nih nyarinya, karena kita bukan ustadz, bukan kiai. Makanya orang tua saya tuh bikin karangan kitab cukup banyak ya, yang kemudian dibagikan kepada murid-muridnya jamaah. Tujuannya apaan?
Biar nanti ada yang baca, ada yang ngamalin, dia masih dapat pahala dari situ. Itu hadirin rahimakumullah. Ya makanya saya pernah usulin tuh ke subuh gabungan Kecamatan Pancor. Udah sering tuh Risalatul Mu'awanah apalah. Maksud saya ganti modelnya pakai makalah. Musola juga ada banyak yang baca itu habis maghrib, habis isya, ya kan? Nasoihul ibad, apalah, maksud saya itu begitu, biar kelasnya naik, gitu kan. Jangan baca gitu lagi, kata deh, aneh kemarin gua habis ngaji di musola sono, samaan materi, ya kitabnya sama. Apalagi kalau yang maparin ternyata lebih bisa yang pengajian maghrib, dia pemaparannya lebih luas, lebih enak penyampaiannya. Enak sono ngaji sama yang di sini. Udah gitu kadang-kadang buru-buru banget, matahari terbit udah terang banget sama ada siang kan gitu. Itu makanya saya udah usulin berkali-kali tuh, tapi tetap aja begitu-gitu lagi ngaji gitu lagi. Ya itulah, ya akhirnya cuman sekedar ngaji, kumpul, makan, pulang. Makanya Ustaz Ajis kalau giliran di Mujahidin saya nggak mau bikinin berkat. Kagak, berkat buat yang ngajar aja. Kalau jamaah makan aja udah situ. Bukan apa-apa, kadang-kadang kita bikin berkat 50 100 kurang tetap. Itu nggak ada. Nih kita kan ngaji, bukan maulid, bukan haul, ngaji. Jadi kalau ngaji, ya udah kita makan bareng aja gitu. Ya, jadi itu sampai sekarang itu saya punya usulan tuh belum bisa ditanggapi. Ya minimal sekali lah dalam sebulan. Panggil guru dari luar, atau kan pengajiannya udah jelas ada itu dalam 1 tahun. Ini pengajian pertama di sini. Nah itu panitianya bikin tim khusus, bikin judul. Ini yang pertama nanti di kantor kecamatan judulnya ini. Ntar di Masjid An-Nur judul ini. Yang ngisi siapa? Kita cari ustadznya dia. Tolong siapin makalahnya. Kita tinggal fotokopi, pas pengajian bagiin. Kalau perlu pakai slide. Nanti ya slide. Ini ustadz-ustadz kita kadang-kadang kagak ngerti begitu. Ya. In focus, track. Saya tuh kalau lagi ngisi kajian di Nahdlatul Ulama, itu kadang satu materi itu saya bicara 4 jam. 4 jam, coba ente pikir 4 jam ngobrol apa gitu. Itu ngasih materi, doktrinisasi semua. Itu pakai gitu, tag, pencet. Itu poin-poinnya doang. Nah, ntar kita yang jabarin semua. Tapi nanti di akhir acara kita kasih tuh flash disknya. Nih materi yang mau copy silakan. Gitu. Soalnya kalau kita kasih semuanya tadi cuma baca doang. Dia cukup dengerin, kita yang paparin semuanya. Ini poin-poinnya doang. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini mesti kita rubah itu. Kenapa kita banyak orang-orang kita kemudian yang tadinya jadi ahlus sunnah wal jamaah tiba-tiba ikut pengajian mereka, habis itu udah nggak ikut ngaji lagi di sini. Mereka lebih tertarik di sono. Kenapa? Kadang mereka caranya bagus. Ya kayak di Condet tuh ada dibikin air yang ayat isi ulang tuh. Jadi setiap jamaah yang ikut hadir di situ bebas tuh ngambil galon. Ya kan tinggal beli alatnya doang, paling berapa 30 juta, 40 juta udah. Tapi nanti jamaah mereka tercatat semua. Kalau ada yang mati pokoknya ditanggung semua, ambulan semuanya digituin. Jadi itu caranya itu begitu, akhirnya kemudian mereka tertarik untuk. Lagi pula kajian-kajiannya juga kalau kita dengerin mereka pakai dalil. Kenapa kita begini? Celananya pada gelantungan. Gitu. Dalilnya dikupas sama dia. Tret. Begitu. Nah kita kan kagak ngaji. Itu sembayang di masjid yang ada kuburannya enggak boleh. Gitu kan begitu. Kenapa? Nih dalilnya begini. Nah kita ini perlu mengcover itu semua. Kita counter dengan dalil-dalil kita. Nah kita nggak pernah mengcounter itu semua. Pokoknya lu ikutin orang-orang dulu aja dah. Orang dulu nggak bakalan salah. Ya nggak bisa lah sekarang begitu. Ikutin orang dulu, entar dulu. Ya kita butuh dalil juga biar bagaimana. Apa tinjauan hukumnya kita seperti ini. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya makanya itu nulis-nulis begitu itu perlu. Satu-satu udah banyak kita bukuin. Ya. Itu bisa jadi materi itu acara-acara. Wah ini tentang masalah apa nih yang rame? Begini-begini, buka di situ. Nah itu hadirin rahimakumullah. Jadi nulis ya. Nulis. Orang tuh kalau dia udah nulis,
itu ilmunya akan berkembang. Kenapa? Walaupun dia udah nggak ada, tulisannya masih ada. Jadi orang tua saya itu punya karangan udah saya kumpulin ada 14 kitab. Yaitu ada semua. Jadi itu kayak begitu. Terus kadang udah ada aja belum tentu dibaca sama orang. Gitu. Karena kalau orang tua saya karangan kitabnya yang baca kitab dia itu wawasannya harus luas. Kalau cuma baca yang dia karang doang, ya berapa kali ngaji juga hatam udah selesai. Gitu. Jadi makanya kita kadang-kadang ngaji nih, kayak kemarin, sebaris doang, 40 menit. Jadi itu hadirnya. Jadi kita perlu memberikan pemahaman, biar ngerti, biar jelas semuanya. Gitu, biar enak. Jadi, oh begitu. Ya cuman kalau saya dulu waktu ngaji sama Kiai Hasan Azhari itu, kalau ngaji emang ngajinya buat orang yang ngaji. Jadi jarang paparannya nggak butuh luas. Yang penting dibaca. Kita ngantuk dikit udah 2 halaman kekebet. Sampai mana jadi 2 halaman aja. Dia mau dibaca. Gitu modelannya begitu. Ada Kiai Abdul Halim Hussein. Kalau ngajar model begitu, setengah baris 30 menit. Setengah baris 30 menit. Itu habis. Itu udah salah kenapa habis? Dia ngambil dari sono, dia ngambil dari sini, dia ngambil dari situ, rujukan. Jadi memang beda-beda cara penyampaian semuanya. Dia bagus-bagus aja semua. Lalu kemudian wa man istakhraja ainan yuntafa'u bima'iha kana lahu ajruha ma baqiyat. Ya. Orang yang mengeluarkan air, ya sama aja sih ini hitungannya kayak orang yang gali sumur lah bahasanya. Kalau yang di atas itu kan orang yang ngalirin air sungai buat orang pada nanam irigasi lah bahasanya. Kalau ini mengeluarkan air yang bisa diambil ya dengan airnya itu, ya maka bagi dia pahala ya itu cuma yang sisanya itu di pahala dapat semua. Ya, air yang keluar sampai kapanpun selama air itu masih ngalir keluar dia dapat pahala semuanya. Lalu kemudian waman ghorosa ghorsan kana lahu ajruhu fima akalan nasu minhu wa tayr. Siapa orang yang nanam pohon, maka bagi dia pahala atas apa-apa yang orang pada makan dan burung pada makan. Makanya orang dulu mereka nanam pohonan bukan buat dia. Nih gue tanam pohonan, ntar yang nikmatin cucu gue. Dia nanam punduren. Punduren berapa tahun baru berbuah. Dia nanam umurnya udah 60 tahun. Kira-kira ini berbuah dia masih hidup apa kagak? Udah mati udah. Siapa yang makan? Orang. Tuh makanya hadirin rahimakumullah. Makanya kita tuh kalau kita ada punya pohon nih, pohon rambutan dah. Buahnya lebat banyak. Itu jangan dijual semuanya. Ada orang abongan punya pohonan diborongin sepohon semua. Ente tahu tukang borong buahan di pohon itu semuanya habis, disisain daun doang sama dia. Dah coba dah lihat dah. Ente borong berapa nih sepohon, sampai yang di ujung kene sama dia diakalin pakai galak. Ya Allah, tinggal yang tadinya pohonan banyak merah-merahnya rambutan habis hijau semua, daun doang tinggal. Hadirin rahimakumullah. Ya bagi-bagi tetangga kita kan juga pada ngelihat tuh rambutan rumahnya enak banget itu ya merah. Ya separuh aja dah. Kita petikin dulu, ya bagi-bagi tetangga itu yang ada di sekitar. Nah habis itu baru ente borongin dah tuh, borong tuh sisanya berapa duit buahan. Itu hadirin. Ya ntar kampret pada makan, kampret kenal kampret nggak? Codot. Ya itu. Itu pada makan, biarin. Itu kita dapat pahala. Tuh. Ya. Fima akalan nasu minhu wa tayru, burung juga. Ya namanya binatang, burung. Ntar ada musang dia pada makan dan lain sebagainya. Ya udah biarin. Itu rezekinya dia. Yang penting kita ikhlas, biarin dah kesianan itu musang. Itu musang tuh makan buahan. Musang. Una dimakan, udah itu kita dapat pahala dari situ. Bagi tetangga berkah. Dan biasanya pohon itu kalau buahnya kita bagi-bagi orang dulu, itu buahnya rajin. Coba aja. Sama kalau sekarang kita analoginya kita ganti kontrakan. Ya, misalkan pohonan udah nggak ada nih ya, udah jarang orang punya pohon rambutan. Ada sini punya pohon rambutan, nggak ada.
Dari kontrakan semua, dari kontrakan. Nah, gimana kontrakan sedekahnya? Ya itu, ada duit kontrakan nih, tiap bulan ya sedekah, ya ke masjid sebulan sekali itu Jumat, itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi seperti itu, sedekah itu. Ya, saya itu ada jamaah saya, encik saya juga. Ya, dia cerita tuh tentang ziarah kubur. Maka kan saya tuh kalau setiap subuh minggu, Jumat subuh tuh ziarah ke kuburan orang tua saya tuh. Jamaah Jumat habis sholat Jumat kita ajak ziarah semua. Ya, itu yang namanya sedekah itu penting. Kita ajak ziarah. Lalu saya kalau ziarah itu saya bilang begini, Fatihah satu lagi. Buat siapa? Buat orang-orang tua kita, mertua kita, bapak kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Dimanapun mereka dimakamkan, ya, dengan kita ziarah kemari, ya, Allah jadikan kubur mereka semua taman daripada taman. Sebutin dah tuh namanya masing-masing. Udah tuh pada dia menyebut masing-masing. Habis itu wa usuluhim wa furuhim, ya, Al-Fatihah. Nah, nih ada saya punya encik cerita dia. Ya saya juga percaya nggak percaya, tapi dia yang ngomong. Jadi dia punya ibu, ya. Kuburannya jauh dah nggak di situ. Ya. Itu dia selalu kalau Jumat ikut ziarah di kuburan orang tua saya rame-rame tuh. Bisa ada sampai 60 orang tuh berziarah semua. Itu dia cerita, itu tukang jaga kuburan emaknya, itu tiap Jumat selalu ngelihat dia ziarah. Gitu. Itu tukang jaga kuburan. Lo kayak dia dong, tiap Jumat subuh dia nggak pernah lepas ziarah. Malah ada yang dikasih duit lagi sama dia, gocap. Padahal dia nggak pernah ziarah ke kuburan ibunya, dia cuma ikut ziarah di kuburan orang tua saya itu tiap Jumat subuh. Ya, jadi kalau kayak gitu pertanyaannya, siapa yang ziarah ke sono jadinya? Nah inilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita nggak mungkin kayak yang keluarganya di Jawa, pada kan mereka nggak mungkin tiap Jumat ziarah ke Jawa. Makanya saya harap ziarah di kuburan orang tua saya Jaya Diamin itu ntar kita baca Fatihah lagi, buat sebutin aja keluarganya yang dimakamin di mana, kan terserah. Ya ternyata ada kejadian kayak begitu. Tukang jaga kobernya menyaksikan dia selalu hadir hari Jumat. Dia bilang pernah satu waktu dia nggak hadir Jumat karena ada kesibukan, dia nggak ziarah subuh. Ditegur sama yang jaga kuburan. Lo kemarin Jumat nggak ziarah. Hadirin jamaah rahimah. Ini hal-hal yang kayak gini yang kita makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dah namanya ziarah. Makanya kita tuh ziarah sama orang tua. Makanya kalau yang mengikut ziarah ke orang tuanya, ikut aja sana salat Jumat subuh di Mujahidin. Kalian habis itu ziarah. Gitu. Terus sekalian habis itu kan kita sebutin tuh. Habis Fatihah sama Guru Yadi, satu lagi Fatihah, udah sebutin nama orang tua masing-masing, mertua siapapun sebut tuh dah. Itu disebut tuh masing-masing dalam hatinya itu serah. Saya kasih waktu tuh berapa menit, habis itu baru kita baca Fatihah, baru baca Yasin, udah selesai. Kadang-kadang begitu, ada yang ngasih duit beli makanan, beli nasi, beli goreng, udah begitu aja. Ya saya pikir mungkin lu sedekah nih, saya bilang mungkin yang dibilang lu sedekah orang waktu itu lu ngasih duit kali gocap buat beli nasi uduk, katanya gitu. Ya, jadi pahalanya seperti itu. Jadi itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi kembali, ya orang itu kalau dia nanam pohon dia dapat itu semua. Makanya ketika pohonnya ditebang habis. Ya sama kayak orang wakaf jalanan. Orang dulu sering wakaf jalanan. Ini jalanan buat gue ke musola, ke masjid biar gampang. Cuman kadang memang tidak ada ijab kabul buat diwakafin buat jalanan. Memang ini masalahnya. Itulah perlunya hitam di atas putih itu begitu. Ya, banyak kejadian begitu. Ini dulu ada jalanan tembus ke sono. Terus sekarang dijual, gitu kan. Terus sekarang kita muter jadinya, gitu. Ya. Sekarang ya masalahnya begini, emang itu sebenarnya jalanan diwakafin apa kagak itu kan juga kita nggak tahu juga urusannya. Makanya kan ada orang dulu udah gue wakafin, orang sekarang buktinya mana? Siapa yang denger begitu? Nah itu kan kadang-kadang jadi repot udah.
Ya kalau dijual ya udah dah, urusan keluarganya dia nutup jalanan. Tapi yang pasti itu bapaknya atau engkongnya udah nggak dapat pahala lagi orang lewat. Itu Pak, sebenarnya diantara pahala yang banyak itu pahala jalanan itu gede pahalanya. Orang lewat, apalagi yang mau ke masjid jadi cepat. Orang lewat, tiap orang lewat dapat pahala. Enak gak? Gitu udah bahasanya ente udah pensiun. Tapi tiap bulan bisa dapat duit 100 juta, 200 juta. Apa kurang enak begitu? Itu jalanan. Ya itu hadirin, orang pada lewat ya. Makanya orang tuanya tadinya udah girang, muat alhamdulillah gue punya pensiunan udah mati dapat. Tahu-tahu dijual sama anaknya. Kata bapaknya mau malaikat, kok gue kagak dapat kirim-kiriman lagi? Ya lu kagak tahu emang apa? Ya tanahnya dijual, jalanan sama anak lu. Dasar tuh anak masih kurang aja gue tinggalin warisan, jalanan masih dijual juga kan gitu. Hadirin. Iya sih. Itu hadirin. Makanya kalau kita mau sedekah gitu bikin surat. Ini jalanan sekian saya wakafin. Makanya kan itu coba ada. Kalau ada pengaspalan, kalau nggak ada sertifikat wakaf buat jalanan nggak bakal diaspal. Ya mereka minta itu. Ntar kalau diaspal hitungannya itu udah milik umat, udah siapa aja boleh lewat. Tapi kalau belum diaspal tuh jalanan, kelurahan kagak mau ngaspal berarti tuh tanahnya masih belum diwakafin seutuhnya. Gitu. Makanya nggak bakal diaspal. Dan biasanya juga yang punya tanah kagak mau diaspal. Jangan. Gitu. Orang nih wakaf keluarga bukan buat wakaf umum. Boleh nggak? Ya boleh aja orang punya mereka gitu. Hadirin rahimakumullah. Yang bagus lagi ada yang beli ini jalanan 2 meter kali 10 meter gue bayarin nih. Buat jalanan orang lewat ke masjid biar gampang. Berapa duit? Gitu. Bayar. Itu yang bayar dapat pahala tuh. Sampai hari kiamat orang lewat dia dapat pahala. Itu hadirin rahimakumullah. Itu pahala-pahala begitu tuh. Ya, yang ringan. Kayak ini musola, masjid. Dulunya musola. Siapa yang wakafin? Ya kan? Orang dulu kan tanahnya lebar-lebar. Ya kan? Bahasanya dia wakafin 500 meter aja mah. Amang tanahnya seablak-ablak. Ya nggak ada masalah gitu, akhirnya jadi. Paling yang ngerenes anak turunannya. Ya Allah, engkong dulu tuh sayang-sayang banget pinggir jalan. Ya diwakafin. Itu kalau kita hitung duit semeter kali berapa ya? Berapa duit udah ya kan? Ya Allah hadirin rahimakumullah. Ya jadi begitu nanumpunan. Waman allama ilman kazalika, dan orang yang mengajarkan ilmu begitu juga. Makanya itu yang ngajarin ilmu yang paling gede ya pahalanya. Itu yang ngajarin baca tulis Al-Quran, guru lekar, itu yang paling banyak pahalanya. Makanya ente lihat guru-guru ngaji lekar anak-anak itu hidupnya berkah-berkah aja. Biar kerjaannya cuma ngajarin anak-anak doang, ya kan? Tapi anak-anaknya alhamdulillah, ya namanya buat sekolah ada aja duitnya, gitu kan? Anak-anak ngaji seminggu 5 kali, habis asar. Bayarannya sebulan 10.000. Ente pikirin aja dah. Ya, seminggu 5 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 5 kali 4, 20 kali ngaji. Bayarannya 10.000, nunggaknya 5 bulan. Kali itu ya guru ngaji, lu pernah bayarannya? Lu bilangin mak lu gitu, bayaran dulu, baru ngaji lagi. Kagak. Tetap aja dia ngaji, diajarin masih itu. Ya kadang-kadang tuh ustazahnya, ya pecinya hitam, udah bule, udah mau kuning. Ya Allah, dipakai ngajar. Tapi ikhlas tuh. Kan berapa banyak orang-orang tukang guru ngaji Quran ketika mereka meninggal dunia, lalu kemudian setelah 20 tahun terjadi pemindahan kuburan karena ada pelebaran jalan, ada dan lain sebagainya, kuburannya dipindahin masih utuh. Itu banyak. Siapa dia? Guru lekar. Yang dulu tuh pada yang udah tua-tua ngajarin anak-anak. La Allah, ngajarin anak-anak hadirin rahimakumullah. Kalau saya udah kagak sabaran udah. Ya, saya sabet aja. Udah. Yang begitu sabar banget tuh anak. Jadi kita lihat anak-anak gitu. Nih sono udah ngobrol anak-anak. Gitu. Kita juga dulu begitu masih kecil kan gitu. Ya Allah sabar, itu luar biasa. Itu ketika dia meninggal dunia, anak-anak yang diajarin, dia baca Quran, dia dapat pahala.
Habis itu anak jadi ustadz lagi, ngajar Quran lagi, ngajarin lagi anak-anak muridnya. Dia dapat pahala lagi, banyak banget. Emang mungkin di dunia lebih hebat penceramah. Ada ustadz lekar yang ngaji alif la al bismillah. Kalau diundang maulid diamplopin berapa yang begitu? Selagu-lagunya. Coba kalau penceramah. Wah, banyak. Tapi hadirin, kalau penceramah sekedar dia dapat di dunia, dia dapat. Akhirat belum tentu. Apalagi yang minta pakai tarif. Sekian. Itu udah nggak ada. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nggak ada bagian buat dia di akhirat udah. Emang dia mintanya di dunia, alokasi. Minta sekian juta. Ya kita panitia emang dia minta, kita ngundang, kasih. Gitu. Guru lekar, ya asal ada aja dah gitu. Ya, itu dunia. Tapi untuk akhirat dia lebih banyak nanggoknya. Itu karena orang-orang itu tuh kebanyakan kalau ngelihat begitu jogrokkan. Ada orang ngaji, dia belajar alat sama gurunya tuh. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil waddi wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a liwa'nan fal ismu yu'rabi. Belajar nahu fa'ala yaqulu fa'lanu terus semua ngajar, akhirnya pinter. Ketemu sama kiai gede dah tuh, misalkan Mu'alim Syafi'i Azami, dia ngaji gitu. Akhirnya ketika dia udah jadi ustadz, jadi kiai, yang dianggap guru siapa? Yang gede. Nah guru saya nah Mu'alim. Hadirin, bukan itu mah guru udah jadi. Guru yang bentuk ente siapa? Tuh, yang dekat rumah ente tuh yang ngajarin dulu dari kecil. Yang ngajarin mudhaf billahi jar majrur. Ya itu. Cuman kadang orang suka lupa ketika dia udah jadi ustadz, udah jadi kiai, udah gede, gurunya di bawah dia. Gurunya masih dipanggil ustadz, dia udah dipanggil kiai. Berkatnya juga lain. Ya kan kalau yang itu ya paling di kantong plastik, kalau dia langsung lain gitu kan. Makanya kadang-kadang orang guru itu ustadz itu ilmunya jadi kagak berkah. Kenapa? Dia nggak ngargain tuh gurunya. Kalau dia paham, dia ngaji, ketemu gurunya tuh yang ngajarin dia, ya Allah, dia mesti cium tangan, berkat yang ada kasih dia semua. Ustaz, dapat guru semua. Tuh, habis itu salam tempel sama guru kita. Guru gitu. Kira-kira gurunya redong sama itu murid? Ini kadang-kadang udah diajarin belagu buat ngerengos aja. Tin. Gitu gurunya digituin. Paul dasar ustaz gitu. Itu kalau lebaran ya, kita ingat tuh guru kita yang ngajarin baca Quran. Datang ke rumahnya, beliin baju, beliin kain, kasih duit, assalamualaikum Ustaz gitu. Ya Allah, muridnya datang nih, alhamdulillah nih, ini kan hadiah sama guru. Ini kan yang jarang dikerjain sama kita. Orang tuanya aja nggak ada pikirannya juga. Kadang-kadang anaknya ngaji sama Ustaz siapa itu tiap hari ngaji, nah giliran mau penutupan, ya Allah kagak ada pikirannya. Emang gila deh pikirannya kagak tuh orang tua. Ya Allah hadirin udah bayarannya nunggak mulu lagi. Ya paling kagak itu gurunya kasih hadiah. Nih bentuk terima kasih udah bisa ngajarin anaknya baca Quran. Nih udah orang tuanya kagak bisa ngajarin Quran, disuruh orang dihormatin kagak. Ini yang bikin ilmunya jadi kurang berkah. Hadirin rahimakumullah. Tuh guru-guru SD kita. Ente mana nih yang muda? Ente masih ingat guru SD ente yang ngajarin belajar A, B, C, yang bisa bikin ente baca tulis, masih ingat gak? Masih ada gak orangnya? Itu yang kayak begitu. Kalau Ramadan mau puasa, mau lebaran, Idul Adha kita kebanyakan daging nih, anterin ke rumahnya, Assalamualaikum. Siapa nih? Alhamdulillah. Itu dia berkah, dia girang banget murid. Saya yakin kayak guru-guru SD, ibtidaiyah, muridnya udah bukan ratusan lagi, ribuan. Tapi berapa banyak yang masih ingat sama dia, gurunya. Muridnya udah ada yang jadi dokter, ada yang jadi macam-macam udah. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi ini. Kali itu, kalau mau puasa, mau lebaran, dia masih ingat sama gurunya datang. Kagak, di jalanannya kagak negor. Nih hadirin,
Nih yang mesti dipikirin nih pada. Nah kita juga nih orang tua, anak-anak kita pada ngaji sama siapa tuh baca Quran. Udah tahu kalau anak kita yang ngajarin, ngelawan mulu. Nih alif nih. Ah nggak mau Pak, nih Pak aja dah. Lu gue bilang alif susah banget. Nah kenapa susah? Nah sering ketemu. Iya sering ketemu jadi akrab gitu. Jadi kadang-kadang tuh anak diajarin susah, di ngambek habis itu. Kagak Pak, saya maunya Mbak aja nih, kagak gua alif. Coba kalau yang ngajar orang. Makanya banyak kiai-kiai pesantren itu, dia punya anak, nggak mungkin anaknya belajarnya di pesantren ini dia. Kagak mungkin. Kenapa? Di nyantren di pesantren ini dia tuh jadi raja itu anak. Ya, nah, murid santri yang lain mana berani ganggu dia. Nah anaknya kiai yang punya pesantren. Ustadz-ustadz yang ngajar juga nggak berani, ditidur juga nggak diomelin. Kenapa? Nah anaknya kiai yang punya pesantren kita omelin gitu. Makanya mereka itu pada tukaran. Dia punya pesantren di Buntet, anaknya suruh ngaji di Peloso sono, Kediri. Yang dari Kediri taruh di Buntet sini, tukaran. Gitu. Jadi kayak begitu. Hadirin rahimakumullah. Tuh makanya itu kita juga orang tua tuh, ya biar punya empati juga tuh sama guru-guru anak-anak kita. Tuh kasih hadiah tuh. Kayak kenaikan kelas SD, kan ada aturan emang nggak boleh ngasih. Ya itu kan aturan, kita ngasih lewat belakang aja namanya terima kasih. Emang bayaran kagak itu anak kita udah bandel banget lagi tuh anak ya kan. Ya Allah kasih hadiah dah lewat belakang dah nggak apa-apa dah diem-diem gitu. Emang aturannya kan nggak boleh kan tuh ngasih. Itu kan kita ada komite, udah kita kumpulin nih ya buat guru-gurunya dan lain sebagainya. Kan dia udah dapat gaji. Ya itu kan gaji emang dari pemerintah, apa salahnya sih kita ngasih lagi? Itu namanya anak kita bayaran kagak apa kagak bandel iya nih anak-anak kita pada bangor-bangor. Nah itu hadirin kasih. Nih ya yang harus dipikirin. Ya apalagi yang buat urusan agama, buat urusan sembahyang dia, untuk urusan baca Quran dan lain sebagainya. Nih yang penghargaan kita sama mereka itu bukannya kurang, mungkin nggak ada kali. Ya, mungkin nggak ada. Ya kan kalau kita yang masih pada muda-muda, mungkin dulu guru ngajinya yang ngajarin di alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, mungkin masih ada sekarang tuh guru. Udah pada tua, ya, dan kita juga udah pada tua. Pertanyaannya pernah nggak kita datang ke rumahnya kalau mau lebaran, kita bawain beras dah tuh, ya barang 20 karung, 20 karung, 20 kilo yang sekarang kecil gitu. Lah 20 karung habis gitu. Ya begitu anterin, assalamualaikum guru, ya gitu, assalam. Tuh bayangin, itu kalau murid nih modelnya kayak begitu, itu dia bisa jualan beras. Ini masalahnya murid nih pikirannya kagak semuanya, gitu. Ya Allah, makanya kan dia bapak yang ngaji, anaknya pada begitu mana ya Allah, kurang takzim mama. Guru yang ngajarin ilmu, kan Ali bilang gitu. Saya ini jadi budak bagi orang yang ngajarkan saya satu huruf. Saya jadi budak. Jadi disuruh ngapain aja pokoknya. Ini dia diajarin alif ba ta sa sampai bisa baca Quran, sampai tajwid diajarin, idgham, izhar, iqlab, iqfa, mat macam-macam tuh. Ya mat ini, mat ono, mat itu. Ya, semuanya mat diajarin. Cuman mat Ali doang kagak diajarin. Ya, itu hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi tolong tuh ya jadi perhatian buat kita. Lalu awaman taroka waladan yastaghfiru lahu wa yad'u lahu min ba'di. Maka barang siapa yang meninggalkan anak yang mendoakan dia, memintakan ampun, mendoakan dia setelah kematiannya, yakni izakanal waladu solehan. Ya kalau anaknya anak yang soleh, jadi dia ninggalin anaknya soleh, doain bapaknya, mintain ampun buat bapaknya. Waqad allamahul abu al-Qur'ana wal ilma, dan sungguh nih orang tuanya dulu waktu dia hidup, ini anaknya emang diajarin sama bapaknya, diajarin Quran, diajarin ilmu-ilmu agama. Fayakunu ajruhu liwalidihi min ghairi ayyan kusamin ajri waladihi syai'un. Jadi kalau orang tuanya seperti itu ngajarin, maka bagi orang tuanya itu pahala, ya, pahala dengan catatan tidak mengurangi pahala dari anak itu sendiri sedikit pun. Ya, dia dapat pahala nih anak kita karena dulu. Makanya kalau bisa sih sebenarnya Quran
itu harusnya yang ngajarin tuh bapaknya. Jadi kenapa ya? Nanti kalau nih anaknya ngajarin ke cucunya, nah kita sebagai kakeknya dapat pahala tuh semuanya. Karena anaknya dulu kita yang ngajarin. Oh lantas kalau gitu pahalanya diskon dong 50%. Kagak, full. Jadi kalau itu anak mendapatkan pahala 100 ya dengan sebab dia ngajarin orang ke anaknya lagi, maka bapaknya yang ngajarin anaknya dulu itu dia dapat pahala 100 juga. Kagak dibagi dua, orang gocap, enggak, 100 semuanya. Ya, nih, ini keuntungannya kayak begitu. Fa iza kanal walidu la yu'allimahul qur'ana yu'allimahu tariqal fiski fayakunu wizruhu ala abihi min ghairi ayan kusam min wizri waladihi syai'un. Nah, begitu juga kebalikannya nih. Kalau orang tuanya enggak ngajarin dia Quran, enggak mengajarkan dia lalu kemudian nggak ngajarin Quran, tapi malah mengajarkan anaknya ke jalan yang nggak bener. Maghrib bukannya pada ngaji, dia nonton sinetron, ya kan? Nggak disuruh sembahyang kagak, apa kagak? Sembahyang Jumat di jalan-jalan Keragunan. Ya orang pada sembahyang, kan masjid ada, dia kagak sembahyang. Anak ini nggak pernah diajarin biar bener. Ya maka yang model kayak begini, maka dosanya itu kalau anaknya nggak benar itu buat orang tuanya, dan anaknya juga dapat dosa yang sama dengan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya dapat dosa 100, anaknya juga dapat dosa 100. Jadi itu kayak begitu. Hadirin rahimakumullah. Katanya tadi Ustaz, habisin aja Ustaz. Tinggal dikit lagi, udah tanggung nggak, masih ada lagi besok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma sayyidina fi rizqi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.